ngobrol segala macam sih, Tira pasti lebih ngerti ya. Udah ngerti lah. Kita maksudnya buka percakapan kan pasti kita tanya dia kondisinya gimana dan lain-lain gitu kan. Nah begitu dia udah masuk, oh iya sekarang misalnya misalnya masih banyak keluhan misal karena kan COVID kan masih ada keluhan gini-gini. Pernah dengerin nggak? Dia udah posisinya udah tahu belum tentang AFC? Dia tahu lah dia pokoknya dia tahu aku jualan segala macam kalau bisa. Oke. Berarti Tira masuknya begini aja, tinggal ngomong aja, nggak mau coba produk AFC, kan udah bantu banyak orang nih gitu. Kalau memang gue tulus nih nawarin intinya gitu loh. Kalau lu nggak mau beli sama gue tuh nggak apa-apa, lu boleh beli sama siapa aja. Yang penting lu mau coba, karena gue ngasih tahu ini ya karena kepengennya lu cepet sehat gitu loh. Jadi intinya kita bukan jualannya maksudnya dia nyoba supaya kita dapat keuntungan, enggak gitu loh. Tapi kita benar-benar ngasih tahu dia, lu mau beli sama siapa juga boleh, lu kalau nggak percaya gue gitu loh, lu boleh beli sama adik lu, saudara lu, siapa lu gitu loh, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting lu mau coba deh ini, karena gue lihat banyak banget orang udah oke, kebantu sama produk ini gitu loh. Kadang-kadang kata-kata yang kayak gitu tuh bisa bikin mereka tuh lebih, oh iya dia bener cuma ngasih tahu gue nih, bukan maksa gue untuk beli jualannya dia gitu loh. Oke. Jadi tulus. Jadi memang sih jualan di sini nih mudah-mudah gampang mudah, gampang mudah susah gampang gitu lah ya. Maksudnya memang dari kita tuh memang harus mindset sih. Orang itu akan seneng kalau kita tuh tulus. Kita tulus nganterin, kita tulus nanya dia apa kabar gitu loh. Bukan karena kita apa kabar terus tiba-tiba udah ada jualannya apa segala macam gitu loh. Tapi kalau mereka udah tahu kita tuh tulus nanyanya, mereka tuh juga jadinya kalau kita sapa atau segala macam tuh udah nggak usah panjang lebar, mereka akan, oh iya tambah lagi ya Suba Utsu gue misalnya gitu kan, karena mereka tahu kita tuh nanyanya bener-bener nanya gitu loh. Betul. Bukan cuma nanya untuk ada sesuatunya gitu. Jadi kayak gitu aja. Dari mindset sama dari sikap kita aja, itu aja udah. Oke, Ci. Berarti iya selama ini aku kebalik sih. Kalau aku udah ngasih tahu, awas kok ya kalau beli sama orang, jangan beli sama orang. Jangan ngancem dong. Gitu. Salah berarti. Kalau aku malah gini, Tira. Biasanya orang kalau nanya gitu ya. Aku tahu nih, misalnya temanku nanya nih, aku tahu dia udah beli sama orang lain gitu loh. Nah, dia tuh udah beli sama orang lain, udah malah pernah sempet nanya, nggak bisa murah ya? Enggak, pas segala macam gitu. Nah, terus aku nggak berani undercutting, aku bilang gitu kan. Kalau memang tempat lain ada yang kasih lebih murah, terserah gitu. Pokoknya kalau di aku ya harganya sekian gitu kan. Ya udah kemarin kapan-kapan dia tanya, ini bisa buat COVID ya apa segala macam apa gitu kan. Ini bisa aku jawab gini-gini kan. Akhirnya ternyata dia rekomendasi temennya. Ini nanti temanku ya katanya. Udah jadiin aja member katanya gitu. Dia yang ngurus iniku di distribusi. Ya udah. Jadi mungkin kadang-kadang ya sesuatu yang kita jawab, padahal kita udah tahu dia member di tempat lain, kita udah mikir kalau dia beli pun nggak mungkin beli sama kita kan, pasti dia beli sama upline-nya dia gitu kan, pasti dong gitu kan, nggak ada keuntungan. Aku jawabin dia sebenarnya, tapi kan karena teman dan karena aku udah mikir ini memang kerjaan kita kok gitu loh, kita mau berbagi sama siapa aja, pokoknya penting kita tulus aja berbagi, rezeki itu ngikutin maksudku gitu loh. Jadi kita nggak usah yang gue tuh nggak dapat apa-apa kalau jelasin sama dia, buang-buang waktu gue aja misalnya gitu, nggak, jangan pernah mikir kayak gitu loh. Ya, justru karena kita tulus atau apa, mungkin ya kayak gitu, mungkin dapat rezeki limpahan gitu kan. Iya. Oke, ya Allah, aku jadi bersemangat. Oke, aku coba. Satu lagi nih buat Tira. Kemarin temanku juga kan COVID. Dia tuh bukan teman aku secara langsung. Jadi dia itu suaminya teman aku yang kerja di bakery. Dan dia tuh anti yang namanya gini-ginian. Ternyata suaminya langsung WA aku kan, karena dia buka-buka status sama FB, karena aku berteman sih di statusnya gitu ya. Tiba-tiba dia langsung ngasih tahu kan WA, loh tumben banget nih orang nggak pernah WA nggak apa segala macem, dan aku nggak deket gitu namanya suami orang gitu, makanya dia suami temanku gitu, tiba-tiba dia WA, dia ngasih tahu. Aku lagi ikhtiar nih katanya gitu, kayaknya gue lihat di statusnya Mbak Dani gini gitu kan. Soalnya aku selalu kasih di status itu di WA orang-orang yang COVID. Jadi kan ada tuh yang aku suka screenshot kalau di AFC Live Science itu kan banyak tuh ya. Aku suka screenshot terus aku taruh lagi di status WA. Ada resep dokter segala di situ kan, resep dokter, ada usu, ada subanya. Jadi aku screenshot, aku kirim ke mereka yang lagi sakit kayak gini kan. Akhirnya dia
aku mau deh Mbak ikhtiar kata gitu, mudah-mudahan aja aku naik aku juga saturasinya dia kan rendah banget terus dia juga kepengen buru-buru lah kata gitu, ini udah bosen banget di ruangan gitu kan ya. Bener, akhirnya dia mau dengan Mbak aku langsung transfer ya, ini pokoknya hari ini dengan alasan gini, aku bilang kalau lu beli 2 ini langsung auto member loh, gitu. Mau nggak jadi member aku di bawah aku? Mau, tapi aku tuh cuma mau konsili doang loh Mbak. Ya udah nggak apa-apa, kita langsung memberin aja karena kan dia ternyata dia mau tuh aku kirimin AFC loginnya dong, apa segala macam, nama login segala macam ya. Sudah langsung transfer, tapi dia maunya gini, gue nggak mau bayar uang uang kiriman ya apa? Ongkir. Ongkirnya Mbak Dani yang ini ya kata gitu kan lumayan jauh ya dari rumahku kan di Cibinong, rumah dia kan di Pondok Gede ya kan, Pondok Gede. Lihat-lihat 45.000 nggak apa-apalah, baru 45.000 itu juga aku pasti dapat dari dia 550.000 dong kalau aku sponsorin gitu kan ya. Secara aku udah akhirnya udahlah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ongkir santai, yang penting lu sehat dulu, lu sehat segala macam, nggak usah mikirin apa-apa aku bilang gitu kan ya. Udah Tira, jadi dia langsung oke langsung gitu, dan sekarang alhamdulillah dia merasakan itu, ini enak banget loh Mbak, gini gitu. Oh iya ternyata bener ya gitu. Sementara kan kita karena kita nggak sakit, jadi kita nggak tahu itunya gitu kan. Tapi kalau orang yang sakit, yang kena COVID, setelah minum gitu, terus aku kasih tahu, tolong dong ada testimoni sedikit apalah segala macam. Nah itu yang kita screenshot, kita kirim teman-teman yang memang lagi sakit COVID. Ini loh ada, emangnya bener ada gitu loh. Kita kan suka di grup suka dapet tuh aturan minumnya berapa kalinya gitu. Gitu sih Tira, jadi pengalamanku ada 2 orang yang temanku COVID yang akhirnya tiba-tiba udah nggak pernah WA aku bertahun-tahun, tiba-tiba WA karena dia ngelihat itu status di FB, dia di IG. Itu memang media sosial membantu banget buat kita nih yang lagi jalanin bisnis ini gitu. Jadi tetap semangat. Oke Mbak, dan nanti aku coba juga karena kalau posting kan aku tetap ya Ranggalawe. Bentar ya Mbak, bentar ya, lagi rewel. Tuh nenenin ya. Terus kenapa mukanya suaminya ya itu? Makanya aku tadi bingung, ini siapa ya? Aku pikir grup kita kok ada tambahan muka baru. Ternyata bukan ya. Oke, itu Tira. Itu foto anak, cuma anak mertua Mbak. Oh. Anak kandung. Iya di Pak Boma. Udah, angku. Mbak aku kabar. Elo. Baik. Aku tuh bukan orang Padang, Mbak. Bukan ya? Salah kan. Aku tuh pernah dinas di Padang sebelum ke kantor pusat ini gitu loh. Jadi keliling-keliling lah gitu. Jadi pernah di Ambon, pernah di Palembang, Padang gitu kan. Jadi kemarin ya iseng-iseng aja kirim apa itu? Pantun Padang. Padang. Seru. Iya benar. Tapi ya, logat-logatnya ke orang Padang. Banyak aku bilang orang Padang, ada yang bilang aku orang Manado gitu kan. Padahal aku orang Betawi, orang Jakarta lah. Aku mau ya sharing, sambil Tira sharing boleh Pak Boma. Sharing ya. Jadi memang kekuatan media online itu berasa banget ya. Aku kan yang kemarin aku cerita itu aku ada 14 media sosial. Jadi ketika aku sharing satu, itu langsung aku share ke 14, ada ke WA, ya kan, ada IG, Facebook, Line, Tumblr, terus ada Hello, cuma TikTok doang aku yang nggak punya, karena aku merasa ya umurnya udah nggak pantas lah kalau TikTok. Nah itu kita kan lagi menuai lewat media online itu, nah itu kadang-kadang kita closing nggak nyangka di mana gitu loh. Aku yang lucu dapat closing itu pernah waktu di masjid, selesai sholat Jumat, temanku bilang, gimana bisnis AFC-nya? Alhamdulillah lancar. Lo kok tahu? Iya, aku sering lihat kamu sering posting gini segala gitu kan. Akhirnya gimana? Tertarik nggak? Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia udah tahu gitu kan. Jadi aku nyobain deh yang Ruby dulu gitu kan. Udah buka gitu kan. Setelah dia nyobain Ruby, dibuka kaki lah buat untuk istrinya gitu kan. Nah rencana dia mau buka lagi untuk anaknya gitu loh. Itu di masjid. Yang lucu lagi, selain di masjid, ada yang closingannya di mana? Bisa bayangin nggak Mbak Dani di mana? Kuburan. Pastikan itu benar apa tidak?
Bayang nggak, kita ada tetangga yang meninggal ya, anaknya sih meninggal, itu kita kubur gitu kan. Kita ketemulah sama tetangga yang, kan kita sekarang bertetangga jarang ketemu ya, karena ada PPKM gini kan. Iya. Ketemu gitu sekali lagi enak, ngomong-ngomong segala, terus ya nih aku juga lagi nunggu nih, mau lagi program pensiun gitu kan. Ah, emang umurnya udah berapa gitu kan? Ya udah 56 lah, bilang gitu kan. Tuh nggak kelihatan, iyalah aku kan ada makanan kesehatan, aku konsumsi gitu kan. Aku langsung gitu. Promo Apa? ya. Iya, dia langsung nanya, AFC. Istri saya juga makan tuh, bilang gitu. Ya udah, tapi cuma beli-beli doang. Sayang loh kalau cuma beli doang, mendingan di user. Closing lagi di situ, bayang di kuburan sama di masjid kan. Jadi ingat kata Dr. Louis, kalau kita mengedepankan norma-norma non-finansial, insya Allah finansial itu akan mengikuti kita. Betul. Itu Mbak Dani. Betul. Ya itu tadi Cimeta bilang mindset-nya kita kan. Iya. Jadi emang benar apapun itulah. Jadi tidak hanya mengejar melulu cuan gitu ya, tapi memang membantu semua teman ini. Ya. Itu suaminya Tira masih di situ. Silakan loh yang mau sharing apa segala macam, karena sebetulnya ininya Tira hari ini level up ya. Ya. Iya benar Mbak Dani. Jadi kita ini aja ya. Tadi kan kita nggak sempat pembukaan nih. Betul. Buka dulu lah. Iya, karena terlalu seru ini sepertinya para Dorekos ini. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, ada mentor-mentor kita juga yang udah hadir. Senang banget begitu masuk tadi langsung heboh ya. Ada Cimeta, ada siapa lagi? Oh, Tira lihat sebentar. Ada masih 12 ya kita, tapi nggak apa-apa, mungkin nanti yang lain pada nyusul. Ada Mas Boma, ada Cimeta, yang pasti Kak Anis sudah hadir ya. Mbak Dani, selamat pagi. Pagi. Ada Kak Ica, Mbak Anissa ya. Sica, sehat Sica. Terus ada Ci Fang Fang, kemudian ada Ci Fen Fen. Terus ada siapa lagi nih? Selamat pagi, ada Civeni, ada Mbak Frida, terus ada siapa lagi sih? Ntar ya, lihat dulu ke bawah. Oh, ada Mbak Reni, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, walaupun ya ujiannya luar biasa, karena nggak di mana, karena kan Medan tambahan ya, dari Jawa, Bali, PPKM, kemudian tambahannya adalah satu kota di luar Jawa dan Bali, yaitu Medan. Dan rumahku sendiri seperti tadi yang aku udah share, mungkin yang baru masuk nggak dengar, tapi yang ini yang sudah duluan aku share tadi, bahwa tadi malam kondisinya cukup mencekam ya, karena kan nggak pernah nih. Kalau buat aku sendiri itu cukup mencekam karena satpam-satpamnya juga udah ketakutan gitu. Di kompleks rumah juga udah ada yang satu baru meninggal, temannya papa, dan keluargaku juga ada yang baru itu eyangnya suamiku. Tapi nggak apa-apa, karena kalau aku sih sejak Dorekos ini ya, makin yakin bahwa apapun ketetapan Tuhan pasti yang paling bagus ya. Dan tetap semangat, karena kita ada di AFC, ada superfoodnya, ada subanya, ada utsunya. Jadi insya Allah bukan takabur, kita tetap pede ya dengan segala macam prokesnya. Kita tetap pede, kita bakalan sehat, kita bakalan segar. Dan yang pasti kayak dibilang Cimeta tadi, Civan dan juga Mbak Dani, yang penting adalah tebar kebaikan, nanti rezekinya ngikut. Kalau aku pagi ini beneran ya, pagi ini pelajaran banget, soalnya aku biasa gitu, kau nanti kalau udah tahu produknya, kau mesti pesan dari aku, kalau nggak dari aku nggak ku kawani kau, ku musuhi. Itu aku dulu, ternyata nggak boleh. Maaf ya Cimeta, pantaslah orang galak kali yang jualan ya kan. Jadi aku akan berusaha untuk, ya maksudnya itu memang kekuranganku, terus aku lebih peduli aja gitu sama orang ya. Maksudnya terkadang memang ada orang yang dia justru butuh kepedulian kita. Mungkin pun rezeki kita bisa ngikut karena kita peduli gitu sama orang. Kalau sekarang aku, kalau dulu kan aku kalau udah ikut satu tuh maunya cuan terus ya. Nggak peduli lah orang mau kayak mana. Pokoknya kau belilah dari aku gitu. Ternyata nggak boleh. Dan hari ini kita bakalan cerita-cerita lagi gimana caranya supaya kita tetap level up
apalagi di AFC, khususnya di Dorecals Batch 1, kita mau cerita-cerita gimana caranya supaya makin naik dan dream board kita semuanya tercapai. Dan jangan lupa teman-teman semua di sini hari ini boleh sharing, siapa aja boleh sharing, mau cerita apa aja boleh. Terus kita juga cerita nih, kira-kira perbedaan apa sih yang dirasa sebelum dan sesudah ikutin join di AFC, kemudian sebelum dan sesudah join di Dorecals. Oke, apalagi kita batch pertama nih, jadi kita harus tunjukkan bahwa walaupun kita yang pertama kita bukan trial dan error, tapi kita memang benar-benar bentuk keberhasilan dari program pertama di Dorecals. Oke, dan langsung aja buat yang ada di sini, siapa aja nih yang mau sharing, tidak persilahkan, mungkin dari siapa? Siapa nih? Siapa? Ayo. Yang minggu lalu belum, barangkali kasih kesempatan Kak Tira. Oh iya benar. Ini Mbak Frida lagi sibuk kah? Atau bisa on cam, bisa sharing-sharing sama kita? Kalau belum ada Mbak Frida, bagaimana jika Cifang? Pagi. Ini manusia Making Day ini. Admin lagi sambil mantau Grab kayaknya nih. Kok tahu? Gua udah puyeng nih. Lagi beresin pengiriman. Dia udah pegang kepala pakai dua tangan begitu. Udah gatel nih, mana mau pick up barang lagi bentar lagi. Ya. Dari pagi nih udah lagi Zoom codingnya anak, lanjut Zoom ini. Saya belum tahu lagi Zoom apa berikutnya. Sharing apa nih, Tira? Sharing apa aja boleh, Ci. Mau sharing maksudnya yang unik-unik yang di AFC, pokoknya apa mungkin pas prospek orang kayak tadi kan Mas Muhammad tuh lucu ya, bisa closing pas lagi di masjid sama di kuburan, luar biasa. Kalau aku jujur belum closing nih, udah hampir kayaknya 1 minggu deh belum closing ya. Cuman udah mulai TP gitu, tapi masih belum berhasil sih. Cuman kemarin lagi bantuin member aja buat prospek, dia lagi bingung kan cara prospeknya karena memang dia orang baru, belum pernah MLM sama sekali. Jadi kayak cara Civeni sih diajarin copy paste, jadi bantuin dia kan prospeknya by WA, jadi aku ketikin, ntar dia copy ketikan aku ke membernya, tapi masih belum posting juga sih. Jadi ya masih semangatin dia, jadi lagi fokus ke member satu ini soalnya, supaya dia lagi balik modal dulu deh setidaknya. Itu aja sharing aku. Baiklah. Mudah-mudahan segera closing juga ya, Ci. Amin. Yang aku ini luar biasanya tuh kayaknya di sini, selamat pagi, begitu kita amin, Pak Amin masuk. Pagi, Amin. Amin. Milko. Pagi, maaf terlambat. Nggak apa-apa, Pak. Nggak ada ininya juga, nggak disuruh setrap. Takut bu gurunya galak soalnya. Ya Allah, Pak Amin. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Pak Amin sekarang ini ya, seneng ya kita ya. Pas awal-awal kan mungkin karena awal kali ya. Pak Amin kemarin ininya Pak, DISC-nya apa Pak? DI atau S atau C? S. Oh, S ya. Tri beda ya? Ya, ke auranya sekarang beda, senyum. Hai, selamat pagi, gitu-gitu. Iya, sekarang influence banget. Jadi selebriti sekarang ya? Iya banget. Ya, tapi sehat ya Pak Amin? Alhamdulillah. Tadi pagi juga sempat jalan pagi sama Mas Boma tadi. Pak Amin jangan-jangan ini pernah closing di kuburan juga kayak Mas Boma nih? Di pemakaman ya? Kok seru amat? Aduh, maka dilanjut. Iya, makanya kalau misalnya closing kan sebenarnya di mana aja ya. Tapi memang kalau niatnya bagus tuh nanti rezekinya ngikut. Nah ini pagi Mbak Frida sudah gabung. Mbak Frida, selamat pagi. Masih termute?
Iya, Mbak, boleh nggak sharing-sharing ke kita nih apa aja lah terkait sama AFC, terkait sama Dorekels, mau sharing ke kita mungkin cara prospek atau perbedaan yang dirasa apa aja boleh sharing di sini mungkin Mbak, silakan Mbak Frida. Kalau cara prospek sih saya masih banyak belajar justru ya. Apa ya? Mbak Frida, maaf pakai masker lagi di ruangan atau lagi sakit kah? Tenggorokan saya kayak nggak enak gitu, jadi saya kan takut ya jadi parno. Iya benar. Padahal Sehat ya. Iya semoga nggak apa-apa deh. Amin. Padahal udah nggak kemana-mana sih, cuman gara-gara apa tuh kemarin makan makanan panas gitu jadi sakit ya. Oh, susunya jangan lupa Mbak Frida. Kenapa? Subautsunya jangan lupa. Oh sudah sehari 3 kali sekarang. Oh iya ya oke. Mbak Frida boleh sharing nih dulu tuh perbedaannya sama sekarang sebelum join DAFC dan sesudah join tuh apa? Mungkin boleh sharing itu. Terus juga perbedaannya ketika sudah join di Dorekels dan sesudah join tuh bedanya apa sih? Mungkin boleh share ke kita. Apa ya? Kalau dulu mungkin orangnya gimana ya? Ya lebih diem lagi lah. Soalnya emang orangnya nggak banyak ngomong ya. Suka lebih malu-malu, lebih diem gitu. Cuman ya setelah join AFC dan terutama Dorekels ini ya banyak belajar ya untuk supaya lebih terbuka ya, lebih banyak apa tuh namanya? Ya lebih banyak menyapa orang gitu. Maksudnya udah nggak usah perlu malu-malu lah. Mbak Frida, Mbak Dani ini kan Mbak Frida ini kalau kita dudukkan di antara kita berdua, aku yakin besok dia D campur I besok. Kayaknya begitu. Jangan-jangan I-nya jadi nular banyak ntar nih. Joinnya kalau tahu udah berapa lama nih Mbak? Kenapa? Joinnya udah berapa lama? Sebenarnya sih awalnya user ya. Ya. User sih Desember, cuman baru jalanin bisnisnya itu sekitar mungkin awal April ya. Awal April atau akhir Maret gitu deh, deket-deket sana ya. Oke. Terus sampai sekarang berjalanlah itu ya. Kerasa ini mudah nggak sih Mbak buat soalnya kan tadi kan ceritanya kalau awal-awal tuh dulu lebih pemalu, kalau sekarang kan belajar ya, kita semua belajar supaya bisa orang begitu. Kerasa sih nggak sih perbedaannya? Ya buat saya sih cukup nggak mudah ya untuk jalanin ini ya kan, soalnya kan mesti prospek orang, itu kan mesti ngajak ngomong orang dong gitu. Maksudnya kalau ngajak ngomong orang nggak apa-apa lah, tapi kan kalau misalkan untuk tawarin produk, jalanin ini gitu kan itu lumayan apa ya, belum apa-apa udah takut nih kira-kira nih orang ini bakal ngomong apa ya gitu. Terus wah jangan-jangan kayaknya sih dia kayaknya bakalan nolak deh gitu. Terus beneran ditolak, ya udah deh. Ya udah terus Mbak Frida lihat aja wajahku gitu ya, wajahku. Ya kayak gitu. Wajah-wajah sering ditolak ini udah lagi tiba dibilang sama temanku, kau mau jualan kan? Kalau kau mau jualan nggak usah, nanti kau capek aja jelasin digituin lagi nggak apa-apa kok. Malah aku bilang gini sama dia, kau diem dulu, aku jelasin dulu baru kau protes gitu. Tuh lihat anjingnya Cimeta tuh lucu banget. Memang yang jualan galak banget ini ya kan? Halo, lucu banget. Cimeta. Oh ini yang kemarin minta keluar dari pintu itu ya Ci, waktu kita lagi coaching. Iya. Nah, nih Sultan nih, anjingnya Sultan nih. Anjingnya Sultan. Cemilannya ngejilatin bungkus Subautsu. Oh, luar biasa. Nah. Hai. Ci.
Apa namanya? Ada namanya, Ci? Nggak ada, cuma satu nih. Oh, lucunya. Tuh, gangguin aja ya. Anjingnya. Kayak boneka ya? Oh, lucu banget ya anjingnya. Oke. Kalau aku gini mungkin satu hal untuk siapa? Frida ya. Kan memang terlihatnya takut, ragu gitu, sungkan, apalagi mau ngebuka buat jualan gitu. Soalnya nggak gue banget kan, pasti begitu kan. Apa namanya? Ini pasti ditolak nih. Nah, makanya tadi benar kata Cimeta di awal bahwa kita langsung merubah mindset kita. Mindset kita tuh gini, ini pasti orang beli nih sama kita. Ini pasti dia gabung nih jadi member kita. Kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh dihilangin kayaknya harusnya ya Cimeta. Jadi bikin kita punya energinya tuh positif jadinya. Oh ya nih, jangan dari awal kita jangan takut ditolak. Itu mah udah pasti namanya kerjaan kayak begini, usaha kayak gini udah pasti penolakan itu pasti 100% malah ya dibilangnya. Tapi gimana caranya kita punya mindset bahwa ini bakalan beli sama kita nih, ini bakalan gabung sama kita. Kayak gitu sih. Memang di awal memang rada susah kalau kita mau nawarin gitu ya, apalagi yang tipenya Frida ini memang rada susah untuk apa namanya ngebuka gitu ya, ngebuka pembicaraan, komunikasi sama orang lain. Nah itu dia tadi kemarin kita sudah belajar dari ISC sama Bu Anis, jadi apa yang dipelajarin bisa langsung diimplementasikan ya. Siapa tahu dari situ malah justru kita akan perlahan itu akan berubah loh, ini kita tipe kita biasanya. Benar nggak? Yang tadinya kayak Pak Amin tuh, tadinya kalem diam gitu ya, takut-takut secara pensiunan gitu ya, secara pensiunan lah. Ini sekarang secara yang pensiunan aja bisa kayak gini gitu. Frida kita yang masih muda, gaya banget gue masih muda, padahal gue juga udah tua gitu ya. Maksudnya punya mindset bisa lah gitu. Nah itu yang harus dikeluarkan dari zona aman kita yang gue takut nih gitu. Jadi buat Frida semangat fighting, mudah-mudahan bisa itu ya. Itu Cimeta ya, mindsetnya ya Cimeta dari awal ya. Mindset yang penting. Aku mau share dikit nih. Kemarin inget gak Cimeta yang aku cerita yang PHP yang ketemu ke Papa Ritz terus nggak jadi? Oh iya, yang lain belum pada ikut nih ya. Itu pernah datang ke rumah, aku udah prospekin, itu mau joinnya 3 titik nih rencananya. Terus udah ajak ketemu nih di Papa Ritz kan. Terus dia nggak jadi, batalin. Padahal aku udah nyampe Papa Ritz-nya. Batalin. Tapi tetap akhirnya dia join, walaupun itu Ruby. Jadi maksud aku, walaupun dia PHP udah yang kesel, udahlah nggak mau masuk udah PHP garis keras begitu kan. Tapi akhirnya dia join di Ruby gitu, walaupun nggak jadi diamond dengan 3 titik. Jadi menurut aku nggak ada yang sia-sia sih. Betul, tuh keren Cifang-Fang. Keren loh dia udah sampai, udah nunggu, tahu-tahu nggak jadi. Aku pun udah on the way dari Sunter loh. Keren. Ya ampun. Iya Kak, buat Mbak Frida sharing aja Mbak. Bentar. Menangis. Kadang-kadang kayak gitu tuh, kita pokoknya yang ya kita juga mesti ini ya, maksudnya kita di kerjaan ini mah istilahnya kalau ditolak di PHP itu udah makanan kita sehari-hari, jadi jangan buat kita down itu aja. Down boleh lah sehari 2 hari, habis itu ya berjuang lagi, jangan dibawa panjang. Istilah kasarnya mungkin kita ngomong pokoknya jangan baper aja. Betul. Ditolak ya udah gitu kan, cari lagi gitu. Jadi udah biasa lah di sini, pokoknya kita ditolak sama kita di PHP itu ya udah makanannya lah pokoknya. Jadi makanan kita Cimeta ada 3 ya. Selain ususuba, 1 ditolak. Nah itu makanan penolakan. kita. Iya, udah makanan kita penolakan itu. Tapi memang benar ya. Kalau kita nggak nyoba gitu kan. Kalau kita nggak nyoba, besar kemungkinan kita ya masih akan ditolak terus. Tapi kalau kita udah menghabiskan kuota penolakan kita itu, kan nanti akan ketemu titik iyanya gitu loh. Ya, nanti bener. Kan ketemu rate-nya, misalnya 1 banding berapa gitu. Jadi misalnya 10 kali ditolak, ada 1 yang closing. Nah, berarti kita udah tahu kalau kita mau closingin 2, berarti kita harus ditolak 20 kali dulu gitu. Kalau kita nggak jalanin 20 kalinya, kapan kita nyampe keduanya ini? Benar.
Kalau aku sih dulu di awal begitu ya, waktu kayak misalnya waktu masih ke Rektoreda, pas segala macem, mau nggak mau kan di awal kan begitu tuh. Jadi sehari misalnya nih prospek 5 misalnya gitu kan, 5. Hari ini bolong, ya udah besok 10 gitu. Jadi itu ketemu. Memang kelihatan banget kalau sekarang jujur prospek-prospek baru ini udah agak berkurang karena kita kan udah ada tim, udah bagi waktu sama tim, bagi waktu colek-colekin member lama. Jadi closing baru ini memang yang agak susah gitu ya, maksudnya nggak sebanyak waktu kita di awal gitu. Tapi kelihatan kok kalau kita rajin nyapa, itu memang closingan tuh ada aja gitu loh. Maksudnya mau dari member lama yang repeat order ataupun dari kita dapat member baru. Tapi begitu kita slow lagi nih, turun nih, istilahnya yang sehari misalnya 5 kita jadi 2 nih, tambah panjang karena closing rate kita memang sebenarnya 10 itu. Jadi yang seharusnya bisa dalam 2 hari kita ada closing 1, karena kita bablasin sehari cuma manggil 2, bisa jadi seminggu nanti baru closing 1. Kalau aku sih ngerasain banget yang kayak begitu gitu. Jadi memang kelihatan kita pokoknya makin tinggi kita ini frekuensi kita untuk nyapa orang, makin banyak orang yang kita sapa, ya kemungkinan kita untuk closingnya itu ya lebih gede. Kalau dari aku ya itu ya, maksudnya aku berbaginya kalau dari aku sih begitu. Jadi kalau boleh kami sambungnya. Kalau kita simpulkan tuh berarti ketika kita mau prospek tuh kita memang harus sadis ya. Maksudnya sadis bukan kayak Kak Tira gitu kita harus sadis, enggak. Tapi sadis di sini sabar dan disiplin. Nah, jadi kita ditolak ya kita harus sabar ya. Disiplin ya tadi ya seperti Kak Meta bilang, memang kita prospeknya bisa dapat 2 harus 20 ya udah kita jalanin terus gitu. Insya Allah kalau dengan kita ngejalanin prospeknya dengan sadis ya membuahkan hasil lah. Yang penting ada yang kita lakuin aja gitu kan. Mau orang itu PHP kek atau P3 itu apa ya, promise paradise lah gitu, janji surga, ya udahlah, no problem gitu kan, semangat aja pokoknya, yang penting tetap semangat ya, jangan kendor. Makasih. Ya benar, konsisten kuncinya. Meta, aku mau sharing juga nih buat Mbak Frida juga. Jadi kemarin kan aku sempat di coaching ya sama Cimeta ya. Yang aku highlight adalah harus Selasa, Rabu, Kamis ya. Kamis tuh aku closing 2 orang, tapi nggak paket sih, masih sasetan, tapi mereka itu bukan aku tawarin gitu, Ci. Jadi memang benar-benar mereka yang datengin aku karena, Tir, aku dari kemarin itu udah lama sebenarnya lihat postinganmu tentang si Suba Utsu. Terus tahu nggak, Ci, dia itu sampai searching di Google mengenai apa sebenarnya manfaat Suba Utsu. Terus karena dia nggak puas, dia nanya lagi ke aku. Terus dia bilang gini, Tir, aku coba kemungkinan kalau cocok, aku tuh mau member katanya gitu. Tapi aku coba sachet dulu boleh ya? Boleh, aku bilang gitu. Ini harganya nggak diskon. Aku bilang enggak, karena nggak bisa kita, itu namanya undercutting, aku bilang gitu kan. Terus bentar. Terus dia bilang gini, ya udah nggak apa-apa, Tir, aku butuhnya sekarang, bisa kirim langsung. Itu yang pertama. Terus tiba-tiba belum sampai selesai yang pertama, yang kedua udah hubungin, tiba-tiba ngechat aku. Nah, dia ini pernah beli sachet, terus ini sekarang dia ngerasa nggak enak ya badan, terus dia mau repeat order aja gitu. Jadi bener sih, memang konsisten dan sabar aja gitu. Itu Mbak Anissa itu kan memang upline-ku sekaligus kakak sepupu ya. Dia tuh sabar kali kalau menghadapi aku. Dia selalu bilang, Tira sabar, nggak bisa abrakadabra mau jadi kayak Budi Darwin, nggak bisa. Dia selalu bilang gitu. Jadi ya memang harus sabar, banyak-banyak belajar. Tanya sana sini. CM Gon juga udah hadir. Selamat pagi CM Gon, Mbak Evelyn. Selamat pagi. Oh, kalau dari CM Gon selalu bilang, Tira kan kamu semangat, jadi ya tetap harus semangat aja tiap hari dan harus konsisten. Sebenarnya kata kuncinya sih konsisten ya. Memang benar sih Cimeta, ketika kita konsisten, nggak hari ini posting, besok nggak posting. Dan aku posting itu nggak selalu menawari atau jualan gitu, enggak. Bahkan cuman kayak kata-kata yang kayak cerita tentang si Mark Wahlberg itu aja, aku posting buat orang ngeh bahwa aku memang konsisten di bisnis ini gitu. Dan orang jadi lebih ngeh sama itu. Jadi ya memang kuncinya konsistensi. Tapi yang aku lagi belajar itu jangan galak aja pokoknya gitu. Thank you. Kalau itu dari aku Mbak Frida.
Oke, mungkin ada yang mau sharing lagi. Siapa nih? Yang Mbak Reni mungkin tadi sempat on cam. Hai Mbak Reni. Hari ini boleh mau sharing-sharing apa aja boleh. Siapa aja dipersilakan. Civan pun juga boleh, Ci. Aku lagi balesin ini chat dari member. Oh, nggak apa-apa, Ci. Kalau gitu siapa lagi nih? Ada ya. Pak Amin atau Mas Bomo mau sharing lagi juga boleh, dipersilakan. Mas Bomo nih lucu-lucu nih ceritanya, apa inspiratif juga ya. Boleh dong share-share ke kita lagi. Oke. Pak Amin apa saya? Monggo. Mas Bomo dulu juga boleh. Oke. Jadi ya kita ketika masuk ke suatu kondisi atau sistem ya, kayaknya kita memang itu harus totalitas beradaptasi ya, bertransformasi lah. Contoh lah, kayak aku waktu pas dinas di Ambon, itu aku belum pernah gimana rasanya atau bisa berenang di laut. Jadi ketika dinas di Ambon itu kita jalan-jalan juga mau kemana gitu, tapi mau ke pulau mana, mau ke pulau mana. Nah itu akhirnya saya belajar ternyata tidak sesulit, tidak setakut yang seperti saya bayangkan itu. Ternyata berenang di laut itu lebih mudah dibandingkan berenang di kolam renang. Ya akhirnya saya bisa ketika ditempatkan di suatu tempat. Nah ketika saya juga ditempatkan di Padang, saya tuh tidak suka yang namanya itu apa petek atau jengkol ya. Tapi ketika di Padang itu diolah si petek itu ya, namanya apa unik jariang ya, jariang. Jengkol itu rasanya kayak ayam. Saya coba ternyata saya kecanduan gitu kan. Nah saya tadinya tidak penyuka pete atau jengkol, ternyata saya suka. Nah begitu juga ketika kita masuk ke dalam sistem AFC ya, berarti kan kita diharuskan untuk bisa bicara, bisa ngomong baik lewat Zoom ataupun mau prospek orang gitu kan. Nah kita juga sudah bisa lihat bukti-bukti yang ada di AFC. Gimana seorang driver Pak Udin ya kan sekarang bisa jadi miliarder. Gimana seorang Kak Riana yang dulunya gugup gemeteran untuk bicara, sekarang malah bisa menjadi panutan buat kita. Bisa boleh dibilang sekarang selain sebagai coach juga ya aku bilang sebagai konsultan udah bisa lah untuk konsultan AFC. Nah begitu juga kita. Jadi mau nggak mau ketika kita masuk ke dalam sistem AFC ini apa nih yang bisa kita lakukan, yang orang lain juga bisa, yang kita memang mesti kudu wajib harus bisa melakukan hal itu gitu loh. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat khususnya setelah mengikuti Dual Kelas ini, ya kan sudah punya teman-teman, bahkan saya anggap seperti udah kayak saudara ya. Kita hanya bertemu lewat Zoom aja, tapi kita sudah akrab sekali gitu kan. Nah itu kita menjadikan modal awal kita, motivasi kita, support kita untuk kita bisa saling membantu kepada kita semua. Gitu Kak Tiara. Oke Mas, terima kasih. Mudah-mudahan ya, maksudnya iya aku pun kerasa gitu. Jadi Zoom aja kita bisa kompak, Zoom aja kita bisa seru gitu ya. Apalagi kalau ketemu nih. Nah, mudah-mudahan jadi kalau misalnya ya benar Mas Bowo, jadi kalau misalnya aku mau males-males juga atau ngerasa kayak hopeless, aku ingat aja lagi kan di Dorekos juga aku nggak sendirian, kan nggak juga aku yang ngerasa terus-terusan ditolak, orang lain juga ada juga kok yang ditolak gitu. Ada juga kok yang dia udah prospek tapi mungkin belum closing ya, memang ini belum saatnya gitu. Dan kalau misalnya memang saatnya closing, pasti dia closing kayak temenku yang tiba-tiba hubungi aku gitu aja sih Mas. Tapi bener aku tetap usaha dan nggak kayak nol gitu, kayak tiba-tiba ya udah nih aku posting tapi aku atau aku udah join tapi aku nggak ngapa-ngapain gitu, mengharap durian runtuh kayak kan nggak mungkin juga ya gitu. Ya iya sih benar. Kalau Pak Amin gimana nih Pak Amin? Dilanjut dulu, saya ada telepon masuk dulu, lanjut dulu. Oke, boleh. Tambahan Kak Tira. Iya, Mas Bowo. Ada yang lupa ketinggalan ya, saya mewakili Pak Amin. Jadi ketika ditolak ya, kita kan tahu kan rasanya gimana gitu ya. Kemudian ini kan kita nih yang calon-calon pensiun atau yang sudah pensiun itu menjadi sasaran untuk orang-orang mempromosikan
khususnya insurance ya, ataupun MLM yang lain atau gimana gitu. Nah, maksud saya ada beberapa yang ditawarkan. Saya juga tahu kalau rasanya ditolak itu gimana. Akhirnya saya dengerin aja dulu. Saya dengerin mereka kembali, saya tawarkan AFC saya bandingin gitu kan. Ini loh, saya juga udah punya kegiatan saya tuh ini, bisnis saya ini, AFC gitu kan. Mau nggak kita bandingin? Karena saya selama ini nggak bisa pindah ke lain hati, nggak bisa ke tempat mana karena saya merasa ini yang paling bagus. Kalau memang yang ditawarkan sama mereka lebih bagus dari AFC ini, saya mau ikut loh. Bukan hari ini, hari Rabu. Jadi gantian, dia prospek saya prospek dia gitu. Alhamdulillah sih ada membuahkan hasil gitu loh. Gitu aja Kak Tira. Oke, ini inspiratif sekali memang. Jadi memang sebenarnya benar ya Mas Boma ya, maksudnya kita bisa dengar siapa aja sharing. Terus kan kalau kita rekanan atau kita berteman nggak melulu dari siapa gitu ya. Memang di sini banyak belajar dari Mas Boma dan dari teman-teman yang lain juga. Mungkin dari CM-Gon yang sudah bergabung, Ci, bolehlah sekali-sekali sharing sama kita. Tadi Ci Meta udah, Ci Fen kemarin sudah, ini lagi sibuk katanya. Oke, gimana? Itu aku mau garis bawahi yang Mbak Tira bilang itu ya, yang Mbak Tira bilang apa? Semua itu ada apa? Walaupun sehebat apapun tuh pasti ada penolakan. Kayak aku juga walaupun udah maksudnya udah mencapai ranking samurai itu pasti ditolak juga gitu. Kayak Ko Yohanes walaupun Bushido pun juga dia ditolak gitu loh. Jadi bukan berarti aku tuh kok ditolak terus ya. Kok kayak aku nggak pernah ditolak, enggak gitu. Semua tuh pasti mengalami fase penolakan itu gitu. Even mau sehebat apapun kita pasti ditolak gitu loh. Sampai sekarang pun aku nggak gampang juga loh, beneran. Aku nggak untuk closing orang gitu. Karena semakin kesini kan orang semakin melihat konsistensi kita juga kan gitu. Jadi ya memang harus ada keep going aja gitu. Kalau aku pribadi gitu, sementara ini aku memang nggak terlalu banyak prospek ya, tapi aku prospekin memberku punya member gitu. Misalnya mereka ada prospekan, jadi aku bantu mereka prospek gitu. Karena dilihat-lihat kan kayak misalnya list prospekan kita itu kan semakin menipis kan. Tapi kan kita nggak boleh kayak menerima keadaannya seperti itu aja gitu. Tapi kita harus terus cari akal gimana supaya kita bisa closing walaupun bukan kita yang closing gitu. Nah itu jadi aku juga lewat member-memberku yang kesulitan prospek juga aku bantuin gitu supaya mereka juga bisa merasakan kalau mereka bisnis di AFC ini nggak berjalan sendiri gitu loh. Jadi teman-teman juga gitu ya. Jadi maksudnya tuh jangan fokusnya aku nggak bisa prospek lagi, misalnya aku nggak closing. Ya udah kita ambil alternatif lain juga gitu. Misalnya kita bantu member kita supaya karena kan kadang-kadang kan berdua lebih baik ya. Lebih pede gitu. Jadi kita bantuin member kita prospek. Jadi misalnya dia closing kan otomatis kita juga happy gitu. Gitu sih dari aku Tira soal prospek ya, soal penolakannya. Gitu. Ci, aku kira tuh kalau CM-Gon gitu kayak Cimeta, Civan tuh kalau ngomong pokoknya kalau prospek aja gitu, Kak Anis, Hari itu pokoknya begitu prospek harus langsung closing gitu. Enggak kata siapa. Kadang-kadang tuh aku tuh banyak yang closingan itu dari beberapa bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu saya prospek dia nggak mau, tiba-tiba pas dia kena COVID, terus dia baru cari gitu. Dia tanya-tanya saya, ini gimana. Itu banyak kejadian kayak gitu. Jadi kita harus
kita harus ingat bahwa penolakan saat kita prospek itu bukan berarti dia menolak untuk seterusnya gitu loh. Bisa saja penolakan waktu itu karena dia belum butuh gitu, atau dia lagi mikir gitu. Tapi ada suatu saat gitu kita harus follow up lagi, Tira. Maksudnya walaupun dia menolak kita, nggak ada kata menyerah buat kita udah end up sama dia gitu. Ada kalanya dia memang belum butuh waktu itu, tapi waktu kita follow up beberapa bulan kemudian dia mau gitu. Ya, jadi jangan menyerah aja gitu. Coba terus aja gitu. Oke, siap, pasti. Kalau Ci Merlin yang begini saja masih bilang bahwa jangan menyerah dan tetap coba terus, masa ya aku mau nyerah gitu ya, malu jadinya. Thank you Ci. Dan Ci ini jujur ya, ini sebenarnya konyol ini teman-teman. Kalau mau tertawalah. Jadi udah tertawa dulu. Aku kalau ngeprospek tuh kan suka ngadu ya sama Kak Anissa ya. Aku bilang, Sica, Tira tadi prospek tapi Tira di ghosting gitu. Kayaknya pengen kali, tapi ternyata nggak closing juga. Terus kalau ya tau lah ya Mbak Anissa kan dia memang sabar. Dia kan sabar. Terus aku sempat terbersit dalam hati, ini apa aku dulu sempat dosa ya, dulu suka orang gitu, misalnya aku ghosting. Sekarang giliran aku yang deketin orang gitu, padahal demi kebaikan aku yang dighosting orang gitu kan. Tapi ternyata ya aku mikir lagi, ternyata mungkin bukan itu ya, memang kayak Ci Merlin bilang, memang dia memang lagi nggak butuh aja gitu. Nanti kalau dia butuh dia pasti datang ke kita gitu kan, Ci. Betul. Jadi ya apalagi yang masa-masa COVID ini kan, mereka yang tadinya nggak butuh gitu tiba-tiba cari kita sendiri, malahan langsung beli 12, langsung apa gitu, karena memang bisa dikatakan mereka waktu itu belum butuh gitu. Jadi sabar aja gitu. Tapi kan dia, kalau dia melihat kita konsisten kan berarti dia ingetnya ke kita gitu loh. Ngerti? Kalau kita misalnya kita stop posting, stop promosi gitu, dia bisa jadi saat dia butuh dia nggak cari kita karena dia pikir kita dia udah mungkin nggak jalanin AFC mungkin gitu. Tapi kalau kita terus posting, kita terus promosi, dia akan orang pertama yang dia ingat itu akan jatuh ke kita gitu loh. Ngerti, Tir? Iya benar. Jadi dia pasti akan ingat, oh iya aku ingat waktu itu kan Merlin pernah posting Suba Utsu, ya udah gue cari dia aja gitu loh. Ya. Oke. Dan Tira mau sharing juga nih, Ci. Jadi kan Tira kemarin selain posting misalnya tentang Suba Utsu, Tira posting tentang si Mark Wahlberg atau yang lain yang ada kata-kata quotes bagusnya atau tentang pelajaran hidupnya, tapi ada ininya ya, ada marknya bahwa itu adalah dari manajemen dari AFC gitu ya. Terus Tira sharing dong, Ci. Yang Tira share itu adalah bonusnya Mbak Yora sama Civeni gitu. Nah, pas Tira share itu asli ada 2 orang yang kayaknya Tira nggak ngeh sih. Tira jujurnya Tira nggak ngeh bahwa dia ternyata selama ini memperhatikan postingan Tira gitu. Tapi nah itu si 2 tadi yang ghosting tadi. Tapi Tira percaya aja satu saat dia nanti butuh bisnisnya pasti dia bakalan join sama Tira. Pasti. Kamu pernah liatin dia stalking story kamu nggak? Dia ghosting belum tentu dia nggak stalking kita, ya kan? Yang satu Tira yakin bahwa dia menstalking gitu. Nah yang lagi ini kayaknya dia ya siapa lah yang nggak suka duit ya. Tira juga suka duit. Mana ada Ci di dunia ini orang yang bisa bisnis dari rumah pakai daster atau ketawa-ketawa tiba-tiba bisa beli Audi kan cuman di AFC kan? Ya. Makanya dia pasti juga pengen kayak gitu. Berarti ya tinggal tunggu waktu aja. Iya. Ci doain ya Ci, mana tahu Tira nanti kan dikasih rezeki dari AFC bisa resign, nanti sambil jaga anak lagi zoom kan tiba-tiba nyampe Ferrari di depan rumah gitu kan seru. Amin. Mari kita aminkan bersama. Seru ya tiba-tiba amin. Beli Audi gitu ya Ci, ya keren banget emangnya Ci. Amin. Mau lah Ci kayak gitu.
Ini di sini semua udah pada bikin dream board kan? Sudah. Ya, itu direalisasikan, jangan cuma dipajang ya. Udah dicetak juga, Ci. Jangan cuma dipajang, jangan cuma dicetak, dikejar dong. Siap. Siap, Bos. Siap. Oke. Ci, thank you ya, Ci. Mungkin ada lagi yang mau di-sharing, Ci? Coba yang lain dulu. Oke. Kira. Iya. Ya tadi nambahin yang Kira bilang di ghosting itu juga saya juga ngalamin ya. Jadi saya udah nawarin beberapa orang ini dan mereka awalnya memang menolak. Terus dia tuh saya lihat dia pantau kayak WA status. Ini kalau saya posting ini dia selalu ngeliat gitu. Nah, ya paling sabar aja, mungkin suatu saat dia bilang, oh iya ini udah waktunya, mungkin dia butuh kemarin itu dan sekarang mungkin dia udah butuh, kan tinggal cari kita gitu. Karena yang pikiran pasti kalau kita konsisten tiap hari posting kan pasti dia juga tahu ikutin kita punya story gitu kan. Makanya saya juga suka story di Facebook sama story di WA karena kita bisa lihat siapa aja nih yang mantau gitu. Ya kayak gitu aja, sabar aja. Jangan, kita juga nggak bisa ngarepin oh nih closing. Kita kan cuma pikiran positif aja bahwa kita tuh sharing sesuatu yang bagus. Oke. Sesuatu yang baik juga buat kita dan buat dia gitu. Jadi bukan cuma melulu soal bisnisnya. Benar. Gitu aja. Jadi kalau misalnya masih belum closing ya udah kita jalanin aja. Oke. Sambil Iya. sharing. Jadi intinya tetap konsisten, tetap sabar ya, Ci ya. Ya, jangan stop. Kita tetap aja posting. Kadang kan kita kalau belum posting itu kayak rasanya belum posting nih, gitu kan nggak enak, gitu kan pasti kita posting. Itu kan udah kebiasaan aja, jadi habit kan. Iya, jadi kayak utang ya kalau belum posting ya. Bener kayak utang kalau belum Ya. Oke, Ci, baiklah. Ya, Tira yakin deh, makin yakin kalau ya nanti satu saat pas waktunya nanti dia bakalan join, dia bakalan datang. Jadi tenang aja. Kayak Cifang kayaknya sibuk banget ya. Lagi nunggu orderan itu Gojek sambil kirim barang ya, Ci. Oke. Oh, ada Cilisa. Halo, Ci. Sibuk kah? Mana nih Cilisa? Halo, sorry ya lagi di luar. Aku mendengarkan saja ya. Oke. Hati-hati, Ci. Terus ada ini nih, ada Ci Evelyn. Selamat siang. Mana nih dia? Halo, tapi aku lagi sambil ngerjain ini juga nih. Orderan ya? Packing ya. Kenapa? Ngerjain orderan ya? Ini luar biasa kali. Ci, kemarin AS atau CC ya? Aku mah I. Oh iya, tapi ini ya teliti banget. Tadi malam flyernya salah. Yang kiri. Itu mah bukan aku, kali yang itu. Oh itu Elizabeth, Ci Elizabeth. Elis itu mah. Oh iya, oke. Sorry, salah. Namanya. Oke, Ci Evelyn lanjut aja dulu ininya ngerjain orderannya. Mungkin kita nanti kalau ada yang mau di-sharing silakan. Ya, sip. Iya, oke. Buat yang lain yang mau sharing juga lagi Mbak Dani, ada yang mau di-sharing lagi Mbak Dani? Ya, boleh di-sharing. Jadi barusan aku makanya teleponan terus sama temanku, ternyata temanku yang barengan sama aku kena PHK. Aduh, baru dapat kabar kalau dia tuh meninggal. Jadi berat ya, karena kan selama ini kan sama dia tuh deket banget gitu kan. Jadi bukan COVID sih, ternyata dia punya penyakit jantung gitu kan. Jadi jantungnya. Jadi sharing nih. Jadi semenjak Dani kena sama dia berbarengan kena pengurangan karyawan ini selama efek corona ini ya dari 2020 2021 kan memang kolaps di kantor bakery. Jadi kita kena. Dia itu hari pertama Dani yang dipanggil sama direktur HRD. Hari keduanya kan dia kan 2 minggu sebelumnya dia nggak masuk karena dia sakit gitu. Hari itu pas dia masuk, Dani tuh ngelihat muka dia tuh udah yang, aduh nih orang mau dipanggil mau di ini gitu ya, mau dipanggil mau di PHK gitu kan, disuruh masuk gitu kan. Aku yang, aduh kuat nggak nih ya orang ya, soalnya aku tahu dia story-nya tuh dia punya penyakit jantung gitu kan.
Udah akhirnya dia ngomong gini sama Dani, Dan Mbak Dani dipanggil juga ya kemarin, kata gitu. Iya gitu. Terus ya lo hari ini, iya kata gitu. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa lah, pokoknya lu semangat ya. Aku tuh khawatir pas dia dipanggil tuh dia kolaps gitu ya, namanya jantung kan gitu. Udah tuh ternyata enggak. Setelah itu ya maksudnya masih stres kali ya, semenjak dari bulan Maret itu kan dia stres, jadi dia masuk rumah sakit terus tuh bolak-balik gitu. Aku langsung yang ya Allah, akhirnya ternyata dia tuh ya kita jadi berasumsi gila ini perusahaan jahat banget gitu maksudnya. Sekarang jadi ngomongnya begitu karena apa, orang lagi sakit kayak segala macam, kok dia bisa sih gitu loh mem-PHK orang pada saat kayak gitu kan ya. Aku selalu menyemangati sama teman-teman kita, ada 15 orang, jadi kita punya grup Bakri United tadinya, akhirnya diganti Cicilan United karena kan kita ya itu aku bilang di awal ya, karena kita dicicil uang pesangonnya. Nah di situ dia selalu biasanya tiap hari sapa-sapa itu orang. Nah berapa hari itu kok dia kagak sapa gitu ya, ternyata dia masuk rumah sakit kemarinan itu. Nah baru tadi nih Dani, makanya dari tadi kan teleponan gini, ternyata ada kabar kalau dia tuh meninggal gitu. Nah itu yang buat aku jadi oh ya berarti kita tuh di sini dalam kondisi apapun kalau emangnya sudah down gitu ya, kita harus bisa bangkit gitu loh. Kita harus bisa menyemangati diri sendiri, itu doang gitu. Karena yang aku pelajarin dari temanku ini, dia memang udah punya sakit, tapi dia karena dia kepala keluarga, dia punya anak masih kecil-kecil gitu, harus kasih istrinya gitu kan. Sementara dia kena kayak begini dan dia juga lagi sakit gitu, nggak ada pemasukan. Nah itu mungkin jadi makin banyak bikin dia down gitu ya. Makanya Dani selalu WA Japri, kemarin tuh nggak Japri dia, aku pikir kan baik-baik aja gitu ya, karena uang BPJS-nya udah keluar, aku pikir kan seneng gitu. Ternyata enggak gitu, baru tadi. Nah kita yang ada di sini, yaitu aku selalu menyemangati, udahlah kita pokoknya semangatin diri kita sendiri. Aku tuh belum sempat ngasih dia Subah sama Utsu, karena waktu itu dia sempat nanya, Mbak Dani gini gitu kan, aku mau ngasih tahu untuk jantungnya dia gitu ya, tapi belum sempat. Aku pikir nantilah dulu sama teman-teman yang di WA grup yang 15 orang itu barengan sama aku kena PHK, aku mau kirim ke mereka kan, siapa tahu mereka bisa diamond ya, karena kan mereka kan dapatnya kita banyak uang pesangon itu ada gitu loh, bisa kita pakai untuk ini gitu loh. Termasuk Dani, akhirnya Dani kan pasang 3 titik itu kan, diamond 3 titik, maksudnya yaitu supaya uang itu berputar, Dani juga nggak drop, Dani juga nggak apa namanya ya, kalau kata orang tuh Mas Boma post power syndrome ya gitu ya. Jadi sindrom yang biasanya Dani tuh kerja sana sini apalagi kayaknya senang gitu ya. Nah nggak mau, untungnya alhamdulillah ini dipertemukan di AFC. Jadi ini bikin Dani apa ya, semangat lagi gitu ya. Itu sedih banget soalnya waktu dipanggil Dani bahwa kena itu gitu kan ya. Kita cuma bertiga doang dikasih tahu kena gitu. Nah, dengan adanya AFC, aku menyemangati diri, menyemangati anak-anakku, keluargaku semua, teman-teman semua. Jadi udahlah, kita emang kondisinya udah seperti ini, mau gimana lagi gitu ya. Pandemi juga nggak jelas ini sampai kapan gitu kan, PPKM lagi gitu, diperpanjang lagi. Jadi kayaknya banyak terpaan itu yang akhirnya apa namanya membuat kita jadi down gitu. Nah, kita bersyukur banget nih teman-teman bisa ada di AFC ini. Kita yang tadinya nggak kenal, aku nggak kenal sama Tira, nggak kenal yang ada di sini lah ya, Mas Boma, Mbak Frida, Mbak Lisa, Cilisa, Cifeng Feng, Fang Fang tuh namanya hampir sama tuh, aku selalu ingat tuh Cifen Feng sama Cifang Fang selalu berdua sama mentor-mentor kita yang luar biasa. Jadi aku tuh seneng banget beneran asli karena bisa ketemu sama teman-teman yang kita sama-sama gitu loh, menyemangati diri kita, menyemangati grup kita, menyemangati member kita, itu kayaknya effortnya luar biasa buat aku. Jadi kita tuh semangat gitu loh, jadi kita tuh lupa sama yang namanya si Corona itu gitu kan ya. Jadi apa namanya positif buat kita gitu loh, hal-hal seperti ini gitu. Aku makanya pengen berharap banget ini walaupun Doracle batch 1 ini sudah berakhir gitu ya, misalkan gitu ya, udah kelar gitu, kita punya tugas-tugas dan yang lainnya, kita jadi yang keren banget nanti jadi Bushido semua gitu. Maksudku grup ini jangan bubar gitu loh, jangan bubar, kita tetap adakan pertemuan ya kayak begini. Jadi
ada apa namanya, aku ngerasa jadi kayak saudara di sini, saudara aku semua gitu loh. Walaupun kita belum pernah ketemu langsung gitu ya, tapi ketemu di Zoom tuh kayak ngerasa yang ya happy gitu, seneng gitu loh bisa ketemu sama orang-orang yang aku sampai merinding jadinya. Seneng beneran. Jadi aku tuh jam setengah 10, jam 9 udah rapi, udah pakai lipstick, aduh mau ketemu sama teman-teman. Itu kayak gimana sih, energiku jadi keluar gitu loh, semangatku. Gue udah rapi nih, gue harus mau ketemu teman-teman, pakai eyeliner lah bawah, pakai gini-gini, padahal mah di rumah doang ya, Bo ya, tetap pakaian seperti ini kayak orang kerja gitu. Maksudku itu jadi membuat adrenalinku tuh berpacu gitu, semangat gitu loh. Walaupun sudah lah ya, yang namanya closing itu memang closing itu kalau Cimeta bilang mudah gitu ya, jangan bilang susah, mudah gitu loh. Jadi nah itu yang akhirnya semangat lagi Dani gitu ya. Alhamdulillah jadi senang ketemu sama semua yang ada di sini. Itu yang Dani mau curhatin sama teman-teman dari kemarin. Aku tuh ngerasa punya saudara baru, keluarga baru gitu ya, keluarga baru di sini. Bener-bener AFC family itu beneran family beneran gitu loh. Aku tuh yang aku berpikir gila Cimeta kayak gitu, maksudnya kayak gitu-gitu, berpikir orang kayak begini banget sih, cantik banget gitu. Terus ini Cilisa kok bisa ya lagi di luar aja tuh dia masih semangat kayak begini gitu ya. Maksudnya ini kan effort yang luar biasa, kita bisa ketemu sama teman-teman di sini, meluangkan waktu dari jam 10 sampai jam setengah 12. Itu aku bisa, kalau jempolku ada 10 kali aku kasih buat teman-teman yang luar biasa, bener deh. Jadi ayo semangat, kita semangat, Mbak Frida juga semangat walaupun lagi tenggorokan lagi sakit. Kalau Dani kalau tenggorokan sakit langsung aja makan tuh yang namanya jahe, letak. Ini adem jadinya, langsung aja jahenya gitu. Kalau Subak mau usul tetap hajar itu, jadi semangat lagi. Nah satu hal lagi sama teman-teman, kalau punya kesenangan, hobi kita sendiri ini, misalnya kita senang di luar, kalau yang senang di internetan, kalau yang senang nyanyi, kayak gitu hal-hal yang positif buat kita kerjain deh, karena itu yang bikin jadi naik imun beneran. Tapi jangan sering-sering ke kuburan ya Mas Boma ya. Tapi kalau ke kuburan pun ngapain ke kuburan? Ya, Mas Boma tuh closingnya di kuburan loh, keren banget. Itu beneran? Beneran closingnya dia beneran nih. kami. Ketemu Bisa? teman-teman. Siapa yang diprospekin? Iya, Ci. Makhluk gaib kah? Keren ya. Nah, maksudnya gitu loh, ketemu mentorku yang luar biasa juga, aku seneng lihat IG-nya CM Gon. Seneng banget, menginspirasi buat aku. Kadang-kadang aku langsung aku boleh sharingnya. Boleh dong. Sharingnya. Boleh. Ini menambahi yang Kak Dani bilang itu ini kayak Dorakel Batch 1 kalau udah selesai silaturahmi kita jangan berakhir ya. Benar. Karena aku jujur gini, kadang-kadang tuh orang kan berpikir kita tuh selalu belajar dari yang di atas kita. Misalnya kayak kita belajar dari Budi Darwin, dari Ko Yohanes, dari Riana atau apa. Tapi menurut aku tuh bersyukur sekali kayak di sini pun aku tuh belajar dari kalian, tau nggak sih? Karena ya jujur aku tuh juga persis seperti Riana bilang itu, aku tuh orangnya tuh nggak pintar ngomong gitu. Kadang-kadang kalau berhadapan kayak gini aku langsung blank gitu. Makanya tuh kadang-kadang aku disuruh Zoom atau disuruh bawa presentasi apa gitu, aku tuh kadang-kadang bukannya nggak mau gitu, tapi kadang-kadang kalau misalnya udah disuruh di depan umum itu aku langsung blank gitu loh, langsung nggak bisa berkata-kata, langsung kayak stop, nggak bisa pikir deh pokoknya gitu. Jadi ngomong pun aku nggak pinter gitu, karena memang basicku kan bukan pembicara kayak Kak Anis, kayak Mas Agung, kayak Mbak Dani gitu. Aku tuh bukan tipe orang yang suka berbicara di depan umum gitu. Nah, jadi dari sini itu aku tuh belajar dari tipe-tipe Kak Dani, dari Kak Tira itu yang pinter-pinter ngomong, lugas itu kadang-kadang aku sampai bilang, wow, kok aku pengen deh kayak mereka gitu loh. Jadi
Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini tuh aku bener-bener suka gitu, karena aku bisa belajar dari kalian juga gitu, bukan seperti yang bilang, aduh aku pengen deh kayak CM kan, padahal kalian nggak tahu ya aku seperti apa. Ya kan. Jadi kadang-kadang tuh orang tuh cuma ngeliat ke atas. Jadi kita harus bersyukur, kadang-kadang kita harus selalu melihat ke bawah juga gitu. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapati dari orang-orang lain gitu, yang bukan hanya di atas kita, tapi juga Benar. yang member-member kita yang lain, anak-anak kita juga, itu kita bisa belajar banyak kok. Itu ya Mbak Dani ya. Aku Benar, suka loh. Enggon. Ini Mbak Dani ini pinter ngomong, kayak Tira juga. Aduh, semuanya pinter-pinter. Aku belajar banget, belajar banyak banget gitu. Thank Iya, iya, you. iya. Semangat. Contohnya Enggon ini orang yang nggak bisa ngomong aja kok bisa langsung samurai. Kenapa enggak yang kita pintar ngomong di sini? Ayolah, semangat. Ya, betul. Boleh sharing? Boleh dong. Amin, boleh, amin. Saya ikutin. Halo. Ya, dengar. Ya, saya ikutin dari awal, dari mulai pertama masuk AFC ya. Saya selalu ikut Zoom, ikut LOP, terus Nemo, terus kemudian apa namanya itu jam apa ya? Jam step, kemudian Giant tadi malam Giant step. Nah, kalau saya lihat memang gini, di kita ini bermacam-macam dengan kemampuan dan karakter dan kebiasaan. Kira-kira gitu ya. Ini mungkin salah, tapi mungkin salah, tolong kasih tahu saya. Saya lihat ada yang memang teman-teman kita yang sudah kuat punya network, artinya dia sudah terbiasa jualan, trust-nya sudah ada, kira-kira gitu ya. Ada juga orang yang memang belum pernah sekalipun gitu berbisnis atau berusaha, seperti Mas Boma misalnya gitu ya. Dan salah satu memang ada beberapa kendala. Kendalanya itu adalah yang pertama biasanya tuh kita sudah terbiasa di zona nyaman. Yang kedua membangun trust. Yang ketiga adalah eksistensi. Nah, kalau saya lihat perhatian saya gini, memang yang pertama harusnya kita eksistensi dulu. Kita eksis di pasar atau di calon customer ya. Memang biasanya karena sekarang ini kondisinya dalam pandemi dan memang lewat dunia maya itu jauh lebih efektif. Kita posting satu yang lihat bisa ribuan orang, kira-kira gitu lah. Itu untuk memperlihatkan eksistensi kita. Misalnya kayak Mas Boma deh. Mas Boma tuh kan dari dulu nggak pernah memposting produk-produk gitu ya. Sekarang buat gitu kan, begitu gencarnya gitu ininya postingannya, dan itu orang akan ngelirik tuh, siapa Mas Boma, dulu Mas Boma di Garuda gitu kan, nggak pernah ini. Terus kemudian orang akan ngelihat, makin sampai tahu oh ternyata Mas Boma tuh adalah berbisnis sekarang gitu kan. Nah tapi belum ada trust-nya itu yang dibangun dengan misalnya kalau Mas Boma ini yang saya tangkap ya, mudah-mudahan kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Kemudian bangun trust-nya, percaya orang. Jangan-jangan Mas Boma cuma itu doang gitu ya, bener nggak sih gitu. Nah Mas Boma bangun lagi, dia masuk storytelling gitu kan, cerita-cerita itu jangan membangun trust gitu kan. Setelah itu baru orang mau coba, baru nelpon, baru WA gitu kan. Mas Boma apa sih itu gitu ya, kira-kira gitu ya. Kemudian setelah itu baru coba ternyata berhasil, dan begitu trust-nya udah ada, network-nya udah kebuka, itu akan ngalir terus gitu. Saya percaya itu gitu. Kira-kira gitu. Nah, memang yang sulit adalah yang pertama adalah kita lari berubah dari dunia nyaman dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman dan aman. Maksudnya aman gini, saya punya teman Mas Boma nih. Kalau saya prospek, kira-kira ntar jadi enak kayak, jadi hubungan jadi ada ganjelan nggak ya? Karena Mas Boma menolak gitu. Mas Boma juga mau nolak, saya bingung. Aduh, Pak Amin lagi gitu kan. Gimana nih gitu kan. Jadi ada satu hal yang gitu. Nah, itu yang memang kita harus mulai berinteraksi langsung. Dan sebetulnya itu yang saya alami sendiri gitu. Karena saya jadi karyawan 30 tahun. Jadi begitu tenanglah, ntar juga ada gaji gitu kan. Nah, sekarang harus survive. Harus survive itu mau gitu. Saya harus mulai bicara, mulai prospek gitu kan. Tapi untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini saya nunggu gaji gitu kan, itu sulit. Perlu ini. Nah, disinilah gitu. Saya mulai berani dengan dibekelin lewat LOP lah, kemudian juga Nemo, jam start, kemudian Giant step gitu kan.
itu makin pede. Kenapa? Nambah ilmu lagi. Dan itu juga makin saya berani untuk mencoba untuk melakukan keluar dari zona nyaman. Kira-kira gitu. Memang itu tadi kondisi saat ini di teman-teman kita nih, ada misalnya katakanlah Ciriana ya. Ciriana itu kan udah terbiasa dengan jualan ya, jualan online, dan mereka percaya barang apa namanya jualannya Ciriana itu bagus-bagus gitu kan. Masa sih yang ini yang belakangan ini akan ngerusak hubungannya dia? Pasti bagus itu. Karena nah itu trust sudah ada. Tapi kalau misalnya Mas Bomo sama saya belum pernah jualan, belum pernah apa-apa, belum ada bukti gitu. Itu ya agak sulit memang. Tetapi prinsipnya gini sekarang. Kalau ke lagu itu adalah maju tak gentar. Pokoknya maju terus. Mau diapain juga toh nggak akan berdarah, toh nggak akan apa namanya terhina, toh tidak akan itu. Kira-kira gitu. Itu yang saya rasakan sekarang diri saya pribadi ya. Karena makanya saya bilang ya udahlah, saya harus maju gitu. Jangan latihan terus, perangnya dong sekali-kali gitu. Kira-kira gitu. Itu aja. Jadi untuk menambah semangat, kondisi kita seperti itu, dan memang apa namanya kita harus keluar dari zona nyaman. Kira-kira gitu. Terima kasih. Saya setuju sekali dengan Pak siapa nih? Amin. Pak Amin, ya. Saya setuju sekali dengan Pak Amin soal trust ya. Karena teman-teman tahu nggak, saya tuh gabung di AFC itu benar-benar karena trust ke Riana. Saya tuh nggak tahu AFC, saya nggak tahu, belum pernah pakai produknya. Saya ditawarin Riana itu langsung saya mau. Kenapa? Karena saya trust sama Riana. Karena dia udah kebentuk gitu ya, maksudnya jalinan sama saya udah beberapa tahun, dari malahan dari sejak saya di Bangka, jadi saya sudah tahu orangnya seperti apa gitu. Jadi pentingnya kita bangun trust dan branding diri kita gitu loh. Dan satu lagi yang saya mau katakan itu proses gitu. Kita harus percaya dengan proses. Karena apa? Karena kayak saya, Riana ya, kenapa teman-teman bisa bilang kok cepet ya bisa ya langsung sama atau apa? Karena kita mulai duluan, kita start awal dari kalian ya. Kita kan saya dan Riana itu online shop. Hampir sama sih, sebetulnya saya sama Riana tuh hampir sama bidangnya. Saya just tip, jadi saya tuh udah mulai duluan dari teman-teman yang lain gitu loh. Jadi kalau bisa dikatakan kenapa kita lebih cepat, karena kita mulai duluan dari teman-teman yang lain. Nah sekarang ini teman-teman posisinya kan lagi membranding diri gitu, membangun trust gitu. Jadi percaya aja, proses aja gitu. Semua itu ketika kita mengalaminya, kalian juga pasti akan mengalami juga gitu loh. Ya, cuma waktunya karena kita duluan, kita start lebih dulu, maka kita duluan gitu. Tapi percayalah bahwa kalian juga akan sampai pada titik yang seperti sekarang ini gitu. Ya. Betul. Jadi memang ada dua branding ya. Yang pertama personal branding, orang udah percaya misalnya itu. Kedua adalah product branding. Product branding juga produknya bagus. Orang udah tahu semua, kira-kira gitu. Benar Pak Amin, karena kan kalau kita kan jualan ya, waktu kita jualan itu kan orang-orang jadi percayakan, oh setiap barang yang dijual Merlina, yang dijual Riana tuh pasti oke gitu. Jadi otomatis orang percaya gitu. Ketika kita menawarkan AFC pun mereka percaya, nggak mungkin lah Merlina jual yang abal-abal, nggak mungkin lah mereka menjerumuskan kita gitu. Jadi perlu banget gitu yang itu yang kita bangun gitu sekarang ini gitu ya. Betul, itu setuju saya. Dan kalau boleh saya urun rembuk, kalau kita searching di Google itu ada namanya personal branding. Bagaimana kita membangun personal branding untuk membangun kepercayaan. Coba di situ, dan saya juga lagi belajar cari searching terus. Karena apa? Yang tadi malam Dr. Luigi, kita harus mendevelop diri kita sendiri juga gitu. Untuk meraih sukses di sini, apa yang kita bangun diri kita ini? Misalnya kita kurang komunikasi, gimana caranya kita belajar komunikasi? Kemudian bagaimana supaya orang kenal kita, ya kita belajar personal branding kita gitu. Kira-kira jadi kita bangun terus, ayo kita bangun. Makanya saya selalu dibilang sama Bu Anies, Pak Amin, ini latihan terus. Padahal saya lagi ngebangun diri sendiri, ngedevelop diri sendiri dulu gitu. Terus terang aja selama ini, saya kalau misalnya di grup WA atau di grup di Zoom gitu ya, itu saya nggak pernah ngomong, diem aja. Kenapa? Kalau mau ngomong muka tuh merah gitu, gemeteran, keringet dingin gitu. Tapi alhamdulillah ya di Dorekel Bat 1 ini kita diajarin bagaimana caranya kita percaya diri lah. Kira-kira gitu, dengan dari mulai dari ISC, profile kita. Oh ternyata saya itu adalah orang steadiness itu adalah begitu. Cari di Google.
apa sih steadiness, terus kemudian bagaimana caranya untuk bertransformasi kepada ya ke influence atau ke yang lain gitu ya. Nah, cara saya belajar lagi gitu. Saya akhirnya ya ketemu oh kayak gini. Nah, sekarang akhirnya apa? Ya paling tidak saya udah berani nih udah ngomong. Kira-kira gitu ya. Itu aja masukan saya. Terima kasih. Keren Pak Amin, Ci Merlin, thank you. Kita makin semangat nih ya, apalagi yang buat yang baru-baru, yang baru jalan bisnis kayak Tira sendiri, kemudian ada Mbak Frida, kemudian Mbak Dani juga, tapi Mbak Dani sih jagoan ya. Ada ini ya, satu hal yang Tira tadi malam sempat ngobrol sama Kak Anis pas lagi yang sharing tentang Zoom hari ini. Jadi ada satu hal yang benar-benar Tira ngeh gitu maknanya. Ketika Ciriana bilang, jangan lupa bilang makasih sama dirimu sendiri hari ini. Karena Tira menyadari gini, ya ginilah aku bisa closing sashetan ya nggak apa-apa, ya itu Tira gitu prosesnya. Nanti mudah-mudahan mungkin satu hari bisa closing diamond 3-5 satu hari, mudah-mudahan bisa kayak Ciriana, bisa kayak Ko Budi Darwin, kayak Dr. Luigi, mudah-mudahan. Tapi jangan lupa untuk hargai diri sendiri dulu, say thanks buat diri sendiri karena dia juga udah kerja keras loh gitu. Kalau kita nggak hargai diri kita, nggak akan ada juga orang lain yang mau hargai kita sebelum diri kita sendiri menghargai kita gitu sih. Jadi ya makin semangat, makin kuat. Kalau ditolak juga nggak masalah karena memang ya mungkin orangnya kayak dibilang Cimeta memang dia belum butuh sekarang. Nanti kalau dia butuh dia pasti datang ke kita gitu kan. Yang penting kita konsisten, orangnya tahu kalau kita memang semangat dan memang berkecimpung di AFC secara serius. Mudah-mudahan nanti insya Allah rezekinya Tuhan yang datengin, ya nggak sih? Kak Ari ini juga bilang, yes kita hanya beda waktu. Kita bisa sampaikan juga ke calon prospekan kita yang beda waktu 1 sampai dengan 2 tahun dengan yang lebih dulu dari kita aja, income-nya beda jauh. Dan kita akan sampai di titik mereka juga. Semangat, semangat. Thanks Kak Merlin. Oke, dan mungkin Kak Ari ada yang mau di-share juga nih Kak Ari. Boleh Kak Ari. Kak Ari masih di London ya? Mana nih Kak Ari? Lagi sibuk. Oke, lanjut dulu. Oke, ya dan baru mau ngobrol-ngobrol ada lagi nih yang mau sharing-sharing. Boleh Mbak Frida, ada lagi Mbak Frida yang mau di-share boleh. Yang mau ditanyain boleh. Atau siapa? Belum ada sih. Oke. Ada lagi nih yang mau di-share teman-teman semuanya. Waktunya sudah 11.28 ternyata. Kayaknya hari ini ya, Tira ngerasa hari ini lebih hangat dan lebih kita kayak ngobrol aja gitu, kayak ngobrol bener tatap muka, cuman ini via-nya aja gitu, berbeda. Bener ya Pak Amin ya? Kayaknya hari ini lebih hangat, lebih kekeluargaan, lebih friendly, terus lebih ini ya, lebih pokoknya kayak lebih kompak aja, padahal belum pernah ketemunya juga di Zoom doang. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, semuanya mudah-mudahan bisa divaksin, tetap sehat dengan superfoodnya kita, Suba dan Utsu. Nanti insya Allah kalau ada rezeki, ada langkah rezeki kita dipertemukan Allah di satu tempat. Oke, buat Kak Anis, mungkin Kak Anis ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Foto dulu nanti ya. Waduh, belum mandi nih. Nggak apa-apa. Kalau di foto kan nggak kecium wanginya, Pak. Yang penting ada Kak Marvel juga ya, ada Mas Marvel. Mas Marvel nggak gabung dia apa, Ci? Enggak toh. Biasanya dia gabung. Hai Javelin, sudah on cam. Cantik banget pagi-pagi, padahal dia lagi ngerekap kan, tapi tetap aja harus cantik ya, Ci. Makasih loh. Where are you? Seneng ya, mudah-mudahan ini benar tadi yang dibilang sama Mbak Dani sama Ci Merlin, pokoknya kalau Dorekel batch satunya sudah selesai, mudah-mudahan kita tetap jadi keluarga, mudah-mudahan kita tetap hangat seperti ini, masih ada Zoom-Zoom-nya, masih bisa ketawa-ketawa bareng. Hai Adrina. Anaknya Kak Ica. Hai Adrina.
mau nimbrung juga dia ikutan AFC ya kan? Halo, mau foto ya? Ya, Iya Pak. Pak Yusuf. Hitung 1 sampai 5 ya, setiap hitungan ganti gaya. Baiklah. Kita gaya pertama apa Mbak Dani? Gaya yang pertama, seperti biasa kan, seperti ini. Cuan-cuan, konnichiwa. 1. 1, 2. Oke. Nah, 2, ganti kedua, gaya. semangat. Gaya kedua bebas. Oke. 3. Oke. Oke. 4. Oke, 5 yang heboh, 5. Oke. Oke, nah dah, sip. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang hari ini sudah join, mentor-mentor yang sudah join, semua yang sudah mau sharing-sharing, dan buat semuanya yang keluarganya mungkin saat ini sedang terpapar COVID atau mungkin ada teman-teman yang terpapar COVID, kita doakan segera sembuh, percaya, insya Allah bakalan sembuh, semangat karena ini salah satu bentuk virus yang baru ya. Insya Allah semuanya sembuh, tetap semangat, tetap ceria, jangan lupa yang paling penting kita udah boleh berusaha sekeras mungkin, yang paling penting adalah tetap doa sama Tuhan karena Dia yang menentukan segalanya. Kita nggak ada, bener ya? Nah, Oke, dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya sudah join. Terima kasih Itu aja, mohon maaf kalau ada semuanya. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa, Baik semuanya. Pak Evelyn, Mbak Meta, Frida, Mbak Amin, Mas Boma. Sama, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Semuanya. Oke, izin. Terima kasih. Amin, Kak Ica, Ciaplin, Steven. Bye. Bye, bye semua. Bye.